صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Dikit aja. Dua tumpuk ini kursi. TikToker rahimakumullah. Guru-guru saya, orang tua saya, habibana wa syekhuna yang saya hormati dan yang kita muliakan. Suara saya kayaknya karena soundnya enak, ini suara saya kayaknya berwibawa gitu. Iya, sound kalau cakep begitu, namanya sound gantung, ya. Tapi kalau tukang soundnya digantung, nggak ada suaranya. Ini sound mahal. Guru-guru saya, kiai saya, mohon ikhlas. Saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ada tulisannya. Ibu-ibu saya, emak saya, empok saya, teteh saya, adik-adik saya yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan besok regenerasi berikutnya adik-adik saya ada yang jadi ulama besar. Ada yang jadi pejabat alim. Ada yang jadi pengusaha kaya. Ada yang jadi qori'ah internasional. Ada yang menjadi penceramah terkenal dari dunia sampai akhirat. Saya cerita aja sedikit. Saya juga lagi badan kurang enak, bukannya sakit, emang kurang duit. Ya makan juga udah mulai kurang enak karena emang itu aja yang dimakan. Dari masih kecil saya diajarin baca doa makan, sampai nangis baca doa makan. Karena nggak ada yang dimakan. Iya, baca doanya doang. Diajarin doa tidur, nggak mau tidur. Emang tempat tidur udah penuh sama adik. Sedih dah kalau saya ceritain. Tapi senang maulid hari ini, senang. Adik-adik saya senang maulid hari ini. Senang ketemu saya, senang. Beneran. Coba buktiin kalau kau senang hati bilang hore. Bener berarti. Nggak bohong ini mah. Kalau yang diem aja mungkin lagi sakit gigi kali ya. Ada juga empok teteh diem aja, mungkin habis pendarahan kali ya teh. Lemes jadinya. Kalau kau seneng hati bilang hore. Bener. Lagi, kalau kau seneng hati bilang Allah. Kalau kau seneng hati, kalau kau seneng hati bilang Allah. Benar berarti. Udah segitu juga cukup, ngaji mah jangan banyak-banyak. Kecuali kiai, emang ilmunya banyak. Kalau saya kan ceramah ayatnya nggak banyak. Bukan yang nggak bisa, emang belum apal. Ya. Jadi dikit-dikit aja gitu. Saya emang ngajinya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Segitu juga udah, balik yuk.
Ya, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun bareng ya Rabbi bil balil maqa waghfir lana lam yahtalim qadun toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil balil maqasidana min hudawabu falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rab bal maqa waghfir lana dua aja artinya. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil Mustafa binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak mendekat hingga tubuhnya ya Rabbi bil balil maqasidana hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia paling sempurna. Rasulullah rahmat buat seluruh alam termasuk kita. Besok masuk surga karena syafaatnya Rasul. Siapa yang boleh masuk surga? Siapa aja boleh. Apa yang ceramah doang yang masuk surga? Enggak, bisa jadi yang dengerin ceramah yang duluan masuk surga. Benar. Ada yang berani jamin Haji Akri masuk surganya duluan, belum tentu. Benar. Bisa jadi emak saya tuh yang sambil selonjoran, bisa jadi itu yang duluan masuk surga. Amin. Mudah-mudahan abang istri kita masuk surga duluan, biarin suami belakangan. Sebab kalau istri kita masuk surga belakangan, berisik. Kita tinggal kondangan aja berisik. Benar, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Ngajinya lebih rajin bini kita. Benar ibu? Makanya ibu seragamnya harus banyak. Karena ngajinya sering. Kenapa ibu punya utang seragam? Bukan salah ibu, karena suami ngasih duitnya kurang. Jadi kalau punya utang bukan salah istri ya bu. Karena suami ngasih duitnya kurang. Saya belain nih ibu. Ya gitu bu. Jadi kalau diomelin suami, ya ngutang mulu nih, gitu. Mikir ya. Ngasih duit sebulan 1 juta, cukup buat anak 3, listrik, nyuci, bayar pembantu. Ya bu ya. Gitu nanti saya ajarin, nanti kalau suami maju, kamu kalau dibilangin gak ngerti, saya tampar kamu. Ibu jangan mundur, maju. Tampar nih. Tampar. Matiin sekalian. Gue tahu kalau gue mati lagi, lu mau nikah lagi kan, ya kan? Pasti suami Jadi gitu bu ya. Jadi besok ingetin tuh. Kalau gue tampar nih, jangan mundur. Nanti makin maju. Kalau ibu makin mundur, suami makin maju. Maju terus ibu, maju terus. Nanti suami yang harus kira-kira begitu. Tuh. Ya kan, gue ngajarin PA, emang ngajarin bener. Badarudin maafin ya. Nah, Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Mulianya Rasulullah, makanya beda dengan kita. Kita main air di kali, nyari ikan di empang, ngangkep gurame, malam bisa ngimpi. Ngompol namanya, benar. Rasulullah nggak pernah nguap. Kalau kita nguap nggak? Nguap.
kita senderan di tembok nguap. Wah. Habis makan kenyang nguap nggak? Nguap. Nyari kutu di bawah pohon nguap nggak? Nguap. Sampai lagi ngaji juga nguap, itu kita. Rasulullah, semua binatang resep sama Rasulullah. Semua binatang resep sama Rasulullah. Apa aja resep suka semua tuh sama akhlaknya Rasulullah. Sampai laler nggak berani nempel ke badan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita kira-kira lagi nongkrong, laler nyamperin nggak? Lagi mangap, laler nyampe di bibir nggak? Kita lagi makan, kira-kira nguang-nguang nggak tuh laler? Laler suka dengan yang kotor. Berarti kalau kita ditempelin laler, berarti badan kita kok kotor. Tuh, ya ibu. Rasulullah disifati dengan sifat halim, bijaksana, nggak gampang marah. Rasulullah kalau marah sebentar. Kalau kita sebentar-sebentar marah. Biar jelas dulu nih, biar ngaji dulu, biar kelihatan kayak orang ngerti. Nah, iya kan ada orang yang kelihatan sok serius gitu. Paham? Enggak. Laganya udah kayak orang mau ngaji, bener. Orang-orang pada ngaji dia. Rasulullah nggak gampang marah. Kalaupun marah sebentar, beda sama kita. Udah cepet marah tapi sebentar-sebentar marah. Boleh marah, boleh. Huwallazi la yastafizuhul ghadabu illa idzan tuhikat hurumatullah. Rasulullah, marahnya Rasulullah kalau ajaran agama dilanggar. Kalau ajaran agama diabaikan. Siapa yang boleh marah? Kita juga boleh marah kalau agama kita diabaikan. Nih serius nih, serius. Biar kayak orang benar. Dengerin dulu ngapa? Kayak nggak percayaan begitu macam. Iya pokoknya gue ngaji juga, emang gue ngelawak doang apa? Dia emang nggak percaya. Kalau orang serius, Roman yang bengong gitu. Kamu juga bengong aja. Kenapa sih? Kamu mabok cubung. Ya. Marahnya Rasulullah kalau ajaran agama diabaikan. Suami boleh marah nggak? Boleh. Kita jadi suami boleh marah, abang boleh. Kalau agama kita nggak, kalau istri kita nggak ngikutin ajaran agama. Oh istri nggak pakai kerudung, suami boleh marah nggak? Boleh. Rambutnya pirang di mana-mana, jalan mondar mandir. Suami boleh marah, boleh. Karena agama ngajarin aurat harus gitu. Oh istri kita posting di mana-mana, boleh marah. Oh masak nggak pakai tiung, sampai ketemu di nasi ada rambut, di sayur ada rambut, sampai di sambal ketemu rambut. Suami boleh marah, boleh, supaya jangan sering makan. Ya. Anak nggak ngaji, bapak boleh marah, boleh. Mak boleh marah, boleh. Anak harus ngaji, suaranya bagus jadi kori. Tiap hari tetangganya nyaut, wah lu kondangan. Ma. Tuh anaknya ketiban speaker. Boleh marah bapak, emak kalau anak nggak ngikutin ajaran orang tua, ajaran dari guru-gurunya. Orang tua salah kalau membiarkan anaknya nggak bisa ngaji, ibu. Ngaji mengaji aja, sekalipun jadi artis juga nggak apa-apa. Aku jadi selebriti, nggak usah pakai iya biasa baik. Iya. Hari ini sayang adekku rajin ngaji, adekku rajin mimpin tahlil. Belum kelihatan sekarang. Nanti setelah orang-orang tua kita nggak ada, guru-guru kita nggak ada, kamu gantinya. Iya kamu. Ya dong. Hari ini kamu jadi gamer nggak masalah. Hari ini kamu jadi netizen nggak masalah.
Yang mau komen apa aja besok. Allah angkat derajatnya, kamu jadi penceramah terkenal. Amin. Di mana-mana ceramah, sampai ke Malaysia, sampai acara sunatan Upin Ipin. Udah terkenal, sah aja, tergantung diundang. Benar. Saya haji juga nggak nyangka kalau tiba-tiba saya bisa ceramah di depan orang banyak begini. Ini kan ngumpulinnya susah satu-satu. Apa datang sendiri? Oh, aku pikir didudukin satu-satu. Ya. Boleh marah, boleh. Kalau anak-anak kita nggak ngerti agama, nggak ngajarin agama, tiap hari main game, tiap hari main Mobile Legend, tiap hari akhir ampenya ntar tuanya emak punya anak nggak bisa ngapa-ngapain, main game doang. Emang emak mau meninggal diajakin main game? Pasti pengen di ngajiin, bener. Makanya adik-adikku sayang, ayo sebangor-bangor kita ngaji, tetap ngaji, datang di majlis, tetap ke majlis, benar. Ntar tuanya baru berasa, hari ini kita sayang anak mondok, kita sayang, kita nggak pondokin. Tuanya nggak jelas. Apa anak nggak bisa nyusahin orang tua? Banyak, berapa banyak anak yang akhir bikin mati orang tua. Kena kasus narkoba, nggak punya duit, masuk tebus, keluar duit, jual halaman depan. Ketangkep lagi, tebus lagi, jual ruang tamu. Udah ketangkep lagi, tebus lagi, jual kamar tengah. Akhirnya emaknya sama bapaknya tinggal di dapur, nggak keluar-luar, begini aja. Karena di depan udah pada Tapi kalau anak-anak kita suruh mondok rajin ngaji, besok suaranya cakep jadi qori, masuk ke masjid jadi imam, boom, mantep itu. Azan aja, waduh, sampai emaknya, itu anak aku, kok suaranya bagus? Iya, aku kasih itu supaya suaranya bagus, telenin kecoa hidup. Jadi bagus, enggak jadi muntah-muntah. Saya agak santai hari ini. Mau buru-buru sih, maksudnya ceramahnya agak santai. Karena saya sering ceramah di sini, udah sering banget haul ya. Udah bosen nggak ketemu saya? Bosen nggak? Nggak bosen? Kamu nggak patungan sih? Biasanya ibu-ibu kalau ngundang aku patungan tahu. Kamu tinggal datang doang kan? Iya, aku lihat muka kamu kayaknya enggak. Ya. Iya mak, cari girang mak, mikirin suami nggak capek, capek banget. Mikirin rumah tangga nggak pegel banget, bener. Nyari senang, jangan sok-sokan. Ih gaya gitu, jain-jain. Padahal uluwati nyesek. Seminggu nggak ngomong-ngomong sama suami, bener. Aku tahu dari wajah kamu uratnya keluar gitu. Artinya capek, mikirin rumah tangga capek, bener. Makanya bebasin, nyari senang, bikin ketawa. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Aku lihat yang jauh-jauh juga tuh kayak cemberut. Jangan dong, bebasin dong. Kasihan hati kita. Siapa yang mau nyenangin kita kalau bukan diri kita? Benar? Begitulah, jangan di rumah nyesek. Di pengajian kesel, di rumah kesel. Pulang maulid kesel, lewat kuburan kesel, sampai kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Ayo teteh saya, jangan terlalu tegang. Hidup itu lucu. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu penuh main-main. Kalau kenapa ibu berantem mulu di rumah tangga? Karena ibu nganggap rumah tangga terlalu serius. Buat apa berantem? Bunting mah bunting aja. Apa enggak bego itu? Benar. Kalau marah sampai nongol, anjing. Tetep aja malam main anjing-anjingan. Tolol. Ibu, bebasin saudaraku, tetehku, bebasin. Ngaji juga nggak usah terlalu serius-serius. Oh mentang-mentang yang ceramah, kiai serius banget, biasa aja ngapa sih? Oh deket sama ustazah 3 jam nggak bergerak. Umur udah di atas 50, bener serius tapi kolesterol naik. Sakit leher. Santai aja, makanya saya kalau ceramah saya nggak bicara ceramah politik, saya nggak ngerti politik. Teman saya yang politikus. Ya kalau teman saya politikus, saya belum sampai ke tikus baru ke nying-nying. Ntar lama-lama baru ke tikus.
Ini nanti nih begini-gini Bu, sebetulnya maaf besok pemilu itu yang namanya calon presiden nggak butuh kita, dia cuma butuh suara kita. Nanti suara kita diambil dimasukin ke dalam kotak, namanya kotak suara. Kalau udah di kotak kita udah ngap, nggak ada suaranya, jadi rahasia, benar. Jadi ibu tuh biasa aja, nggak usah serius-serius. Buat apa cuma dapat duit cepet sama kalender tahun baru? Ngajong, hari gini, mau ngeliatin kalender emang ada gajian. Ya Bu, cuman kalau kayak kita emang gak ada kepentingan, makanya saya ceramah ya santai aja. Emang gak ada kepentingan apa-apa, benar. Orang-orang yang berpolitik bisa aja punya kepentingan, benar. Kalau kayak kita mah enggak. Mau masak gua masak sendiri, nggak ada presiden yang masakin kita. Mau bayar utang juga tetap aja kita bayar utang sendiri. Bener. Ada gitu calon presiden yang bayarin utang kita. Malah dia yang ikut numpuk-numpuk utang ya kan? Ya iyalah. Ya Bu. Ngapain gitu serius-serius? Ya naik ke mobil teriak-teriak goyang-goyang, nanti kejodoh tiang mati lagi. Biasa aja. Biasa aja, benar. Jangan terlalu seri. Sampai lagi umur di atas 50, abang 60. Nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Dari SD udah diajarin kita ada lagunya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah, itu masih susah aja. Lagu juga Bu ada artinya. Semua lagu juga ada artinya, cuman kita nggak paham. Itu lagu enak tuh, yang gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul yang penting ada botol. Itu lagu tukang rongsok itu. Ya karena nyari botol. Ibu nggak tahu artinya sih, makanya aku kasih tahu. Itu ada lagu yang enak. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium. Ya, artinya nyari senang. Kalau selawatan tuh enak tuh lagu-lagu yang ada di surga itu. Makasih, Tabar, makasih. Air doang. Iya, air doang sama tisu, maksudnya ngasih tahu. Jadi ntar kalau air habis tisu basahin telan. Tisu juga kalau diairin kasih garam enak tahu. Isep-isep aja habis sedus begini. Bener, enak cuman kelihatannya bego. Ntar tisu habis kanebo dibasahin. Ya Bu, makanya nyari senang. Saya kalau di talim gak ngajarin susah. Emak saya, teteh saya tahu capek. Orang yang gak mau ketawa berarti gak sehat. Karena ketawa itu sehat. Jangan di depan kiai serius, ngaji 3 jam gak bergerak selawatan. Biasa aja. Bener, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu diangkat derajatnya. Bener, cuman kebangetan serius, sakit pinggang. Sampai sampai bol kesemutan. Ada bol kram. Karena terlalu biasa aja ngapa sih? Ketemu saya ya ketawa aja ngapa sih? Ketemu kiai, ketemu Habib emang lagi bener ya ngaji aja. Ngaji juga kalau ngaji terus nggak makan-makan mati. Coba apa? Ustaz juga pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah, makan kagak, ngopi kagak, makan kagak, ngopi kagak, ceramah terus ya bebusah bang.
Bener. Santai aja. Santai tapi seri. Gitu. Orang-orang pada makan. Berhenti dulu ngaji. Jangan orang-orang pada makan kita masih ngaji. Nggak kebagian. Model kita mah biarin gak dapat ilmu asal dapat gitu dong. Jangan ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian. Itu kata emak saya, anak tolol. Nggak ada dapetannya sama sekali. Ilmu nggak dapat, makan dapat. Masih cakep nggak itu? Cakep. Model kita tuh, biar kata soleh banget juga kita. Sebenar-benarnya kita, bukan kiai, bukan orang soleh. Tetap aja seikhlas-ikhlasnya kita, tetap aja ada gedegnya. Gue udah ukur dari muka lu bang. Cakep ngomongan asal kaget. Subhanallah. Utang lu kagak bayar. Iya, mendingan kita, kalau saya mau belak-belakan aja. Kalau mau bener sama kiai. Mau jadi orang alim sama Habib. Kalau mau rame sama saya. Kelewatan rame ntar PA separoh. Ya, tapi yang penting ada istighfar. Afdhalul zikri fa'lam annahu. Selesai model kita mah. Nggak usah serius-serius. Ya Bu. Kita masuk surga karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau karena ibadah kita mah ya ibadahnya di mana sih? Aku tahu kamu sholat bener. Tapi pada saat sholat pikiran kamu di mana-mana. Iya kan? Iya kan? Ya iyalah aku tahu 4 rakaat kamu lupa di rakaat kedua. Allahu Akbar. Berapa ya? Sholat mah sholat, bener. Ngaji mah ngaji. Tetep aja sama suami mah gedeg. Ada tuh tempat tetangga saya ngeliat suaminya. Asal ngeliat suami tuh. Kata tetangga ngidam kali. Enggak, emang udah 3 minggu gak dikasih duit. Pas dikeplekin duit cepean mah enggak we. Artinya kapasitas kita ya kita, sebenar-benarnya kita ya kita. Model kita bener banget mah belum tentu. Udah keukur abang. Seikhlas-ikhlasnya kita ya kita, tetap aja. Orang minjem duit, saudara pakai duit mah kita nggak ganti, kita masih ungkit-ungkit aja, bener. Kira-kira begitu tuh. Dah, yang banyak-banyak Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Barang yang keras. La ilaha illallah. La Muhammad man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Udah. Oh gampang banget masuk surga. Iya yang gampang aja kita gak kerjain. Gimana sih? Iya Bu. Iya benar. Benar ini. Tas Maulana, udah? Belum, dia mah begitu banget. Gue datang duluan, ditaruhnya belakangan dia mah. Tega dia mah. Ibu, ayo Bu, kita pulang. Pulang ayo pulang. Ibu belum ngantuk, Ibu? Belum ngantuk? Kuat sampai jam 12? Sampai jam 1? Saya enggak. Beneran Ibu kuat sampai jam 12? Apakah Ibu security? Nah, ngaji lagi dikit aja ngaji sama saya. Ya karena emang kalau banyak saya nggak bisa. Nah, yang penting emak girang aja dulu. Bapak senang aja dulu. Jangan nyari susah. Adik-adikku sayang waktunya belajar. Belajar aja dulu, nggak usah mikirin negara. Ntar kalau udah lulus sekolah udah jadi orang baru. Mikirin nggak dipikirin, tetap kepikiran. Ya Bu, Ibu kesel sama suami, emang gue pikirin. Tetap aja kepikiran. Aku tahu yang ada di otak kamu pikiran kamu. Emang dia doang yang pantas kamu pikirin ya kan? Padahal mah nggak penting banget suami. Iya Bu. Biarin punya suami kurus, hitam nggak masalah asal banyak. Tuh kan itu. Biarin suami nggak ganteng, nggak ngaruh asal punya. Biarin suami di rumah terus asal banyak. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Buat apa suami di rumah terus kalau nggak punya? Buat apa punya suami kalau nggak pernah bagi? Mati ukurannya kita bang. Yang dibutuhin nama istri kita bukan kita. Biar sadar kita abang. Nyari senang. Ukurannya kita sebetulnya nggak sadar ini kita. Makanya rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga itu suami abangku.
Jadi kita biar sadar sebetulnya kita nih laki-laki sebagai suami ini pelan-pelan mau dibunuh. Ya tadi itu buktinya. Dia nggak butuh banget sama kita. Pagi mau belanja butuh duit, siang mau masak juga butuh, mau bayar utang juga pakai, tengah malam juga kalau lagi ada urusan pengen megang. Artinya kita nggak butuh banget suami kalau kagak punya. Biar sadar bang, biar sadar. Makanya rata-rata bang kita mati nggak sengaja bang. Berangkat dari rumah mau berangkat kerja, jalan nguyung mentok tiang mati. Karena di otak kita yang kita pikirin bagaimana punya. Dan kita harus tahu yang dibutuhin istri kita memang itu. Saya aja ceramah begini, emang saya kalau udah dapat duit saya bawa kemana? Saya tahu yang butuh duit itu istri saya, bukan saya. Saya emang nggak butuh-butuh banget. Saya butuh istri nyengir, itu doang. Kita pulang cemberut, kita pulang cemberut, kita pulang cemberut. Iya bu, coba kalau kita limparin seikat aja 10 juta tuh. Hilang cemberutnya, hihihi, kayak kuda lagi ditarik-tarik buntutnya, ya pak, ya abang biar girang, nyari senang abang, nyari senang biar sehat panjang umur. Jangan gara-gara kemakan nyesek bini kita pada senang kita mati bang. Saya kasih tahu aja, senang mancing aja. Kenapa bini marah? Bukan gara-gara mancingnya. Telur mau diceplok buat anak di bawah mancing itu. Nah, telur atu di kulkas. Ya, nyari girang bu. Kalau saya ceramah nyari girang. Kalau nyari bener sama kiai. Kalau nyari girang sama saya. Kalau kira-kira nggak girang, saya pulangin duitnya. Cuman ini kan belum dikasih. Dah balik lagi dikit aja. Kalau kita dipancing marah enggak marah, kata Imam Syafi'i itu guru saya bilang kemarin saya ngaji. Ya bu, kalau kita dipancing marah enggak marah, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Kalau kita dipancing marah kagak marah, maka sama kita seperti kebo. Himar itu kebo. Kalau kedelai. Kalau kedelai kacang. Kalau keledai himar itu adanya di Ragunan, ada di kebun binatang. Kalau di kita kebanyakan kebo. Maksudnya apa? Punya bini nggak pakai jilbab, nggak mau ngaji, suami diam aja, berarti suaminya kebo. Ya, istri mau belanja, istri mau berangkat ngaji, punya utang seragam, nggak dikasih duit, suami diam aja, berarti suami kebo. Istrinya cengengesan di luar sama laki-laki lain, ya. Suaminya diem aja berarti suaminya kebo. Istrinya juga kalau dibilangin sama suami nggak ngerti-ngerti berarti istrinya istri kebo. Punya anak nggak diajarin ngaji, dia main pagi sore siang malam sampai tua nggak bisa ngaji, berarti dia anak kebo. Rumahnya nggak pernah dipakai ngaji, berarti rumahnya sama dengan kandang kebo. Bisa aja yang ceramah juga ini suwe. Ya bu, supaya kita jangan jadi kebo, malam hari ini Ustadz Maulana ngundang kita maulid. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita mau. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita pengen anaknya Kenapa kita kumpul-kumpul baca rawi? Karena emak kita pengennya anaknya kumpul baca rawi, bisa tahlil. Ya, biarin udah gede mau jadi pelawak juga nggak apa-apa, nggak najis banget. Aku laku. Walaupun banyak orang yang komen gitu, gitu-gitu aja ceramahnya, ya gitu aja masih laku. Sampai lagi gua gini-gini. Silakan aja netizen mau berkomentar apa ya kan? Yang penting adekku sayang, yang dilarang sama agama, yang dilarang sama negara, yang dilarang sama orang tua, jangan dikerjain. Ini yang disuruh sama orang tua nih, yang didemenin sama agama, ini ngaji. Bangor juga abang kalau kita masih bisa istighfar cakep. Sebab ukurannya model kita susah langsung bener. Ada orang yang nggak bener, berarti nggak benernya cakep, tua aja jadi bener.
Miskin kaya, berarti miskinnya cakep. Kenapa? Dia kerja keras akhirnya jadi orang. Daripada sampai tua nggak jelas, miskin kagak, kaya kagak. Kagak jelas aja. Ya. Iya bang. Udah gede mau jadi ustadz juga nggak apa-apa karena kumpulnya begini. Dah, jangan serius-serius, masih ada ustadz lagi. Saya juga mau berangkat nih. Ya, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bareng, mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh, Allah kasih banyak rezeki, berangkat umroh. Mudah-mudahan yang udah setor haji, mudah-mudahan Allah percepat berangkat hajinya. Adik-adik saya yang cakep-cakep, mudah-mudahan jodohnya Allah kasih yang soleh. Yang cowok juga dapatnya istri yang solehah. Ya, biar jelas. Badung juga nggak apa-apa kalau ujungnya jelas. Ya, daripada nggak benar nggak. Ya bu, udah ibu serahin aja. Qanaah, terima apa adanya. Biarin punya suami hitam, emang itu dapatnya. Nggak usah pakai bangun malam doain, ya Allah putihkan suami aku ya. Nggak usah lah. Biarin dia hitam asal banyak, selesai. Asal suami hitam ditepak jangan ngebul. Karena kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Ya bu ya, kakakku, emakku, tetehku yang di belakang girang nyari senang ya mak ya. Ya kakakku ya nyari senang ya, aku kasihan sama kamu di rumah terlalu banyak persoalannya. Ya bu ya, udah suami emang udah begitu, dibilangin begitu nggak dibilangin, begitu emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, udah kawin begitu, sampai punya rumah tangga begitu emang dapatnya, begitu emang jodoh juga dikasihnya, begitu. Selesai. Ya bu, udah gosokan nggak putih-putih, bener. Artinya dia mandi begitu, nggak mandi juga, iya emang udah begitu, benar. Ya bu, dimasakin begitu nggak dimasakin, begitu emang udah begitu, mau bagaimana lagi? Nah, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Barang subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula. Maafin, ikhlasin. Adik-adikku sayang, belajar. Liatin orang ceramah, ntar lama-lama mudah-mudahan tuanya jadi penceramah. Karena yang penceramah yang udah pada tua pasti pada mati nantinya. Ya, kalau ada yang mati berarti harus ada gantinya, bener ibu. Dah salam sayang buat emak saya, teteh saya, empo-empo saya, kakak saya, om-om saya. Maafin, jangan ada dosa di antara kita. Walaupun kamu beda pilihan, tapi aku berharap kamu akur sama aku. Karena aku nggak tahu siapa yang aku pilih. Sampai sekarang aku nggak jelas. Tapi aku nggak mau. Sebagai warga negara aku punya hak untuk memilih dan dipilih. Tapi jangan kamu pilih aku. Pasti kamu bisa salah pilih. Karena aku nggak jelas buat kamu. Ya, tapi sehat terus, sayang terus. Malam hari ini mudah-mudahan tercatat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Biar besok kita kumpul masuk surga bareng dengan keluarga kita, orang-orang tua kita. Salam sayang dari aku buat kamu. Aku tahu ada aku di hati kamu. Dan ada kamu juga di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati, motor hilang loh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.